Oke, kita langsung kenalan aja sepertinya ya. Shalom, halo Pak WSW. Halo, selamat malam, Pak Tamaraki. Malam Pak. Oke, kita mungkin kenalan dulu Pak. Boleh diperkenalkan diri Pak WSW ini siapa Pak? Silakan waktunya. Iya, mungkin ya nggak secara lengkap aja ya, langsung mungkin ya kalau aja saya mungkin juga kalau di tempat di kota saya juga mengajar ya di salah satu kampus yang cukup ya bisa dibilang kampus yang cukup terkenal ya di salah satu kampus negeri yang ada di Indonesia, dan saya mengajar di salah satu fakultas yang ya sifatnya lebih ke saintifik. Nah, kalau terkenalnya sih kalau di kampus-kampus itu, kalau kampus yang saintifik itu justru banyak banyak teman-teman yang dalam kehidupan beragamanya itu justru lebih 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 dogmatis ya daripada teman-teman yang berasal dari kampus dari Fakultas Humaniora gitu ya. Saya tinggal di salah satu kota di Jawa Timur ya, dan ya mungkin sekilas yang bisa saya perkenalkan mungkin untuk saat ini itu. Oke. Ya, kalau latar belakang Pak WSW ini dari lahir Muslim atau bagaimana? Ya, betul. Saya dari lahir sudah ada di lingkungan Muslim ya. Ya, walaupun bukan lingkungan Muslim yang sangat ketat ya. Saya Muslim, tapi bukan Muslim yang ya istilahnya Muslim yang ya asal menjalankan apa yang ya sholat, puasa gitu. Dan bahkan kalau dari sisi mengaji, ayah saya nggak bisa ngaji gitu ya, cuman bisa baca dikit-dikit. Kalau saya sendiri karena sudah dari kecil, dari TK, SD ya sudah di lingkungan yang relatif plural sebenarnya ya. Tapi ya memang karena plural ya otomatis banyak yang mengikuti mayoritas gitu. Jadi ya kayak kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama yang saya anut sebelumnya, yaitu saya jalankan semua gitu ya. Tuh, tapi memang dari awal sekali itu saya sudah dididik oleh ibu saya untuk bisa menerima ya. Jadi kalau dibilang perubahannya drastis enggak ya, artinya perubahan itu terjadi secara evolutif, secara perlahan, sehingga ketika kemudian saya banyak membaca, kemudian saya banyak mempelajari, itu semakin memperkuat apa yang selama ini sebetulnya sudah saya rasakan gitu ya, kegelisahan yang sudah saya rasakan gitu ya. Karena ketika kemudian saya semakin banyak menerima informasi, semakin banyak menerima ya katakanlah pencerahan gitu ya, yang terkait dengan apa yang saya anut sebelumnya, yaitu semakin memperkuat saya untuk saya sudah nggak bisa menerima lagi gitu ya, nggak bisa menerima lagi ajaran yang sebelumnya sempat saya imani. Mungkin itu. Oke. Kalau mengenai ajaran sebelumnya ini, Bapak belajarnya dari mana dan sejauh mana Bapak bisa paham ya dari jauh mana? Dari sekolah. Saya belajar dari sekolah ya, artinya kayak ibu saya sendiri juga nggak ibu dan ayah saya juga nggak menginginkan saya untuk ikut di dalam lembaga kayak pengajian kayak gitu enggak ya, tapi penuhnya memang dari sekolah. Dan saya sebenarnya dari sisi sejauh mana saya bisa menerima gitu ya, bacaan saya lancar gitu ya. Artinya kalau misalnya saya diminta untuk membaca kitab dalam bahasa yang aslinya gitu ya, itu sangat lancar gitu ya. Terus surat-surat boleh coba Pak, bisa dicoba Pak, surat pendek mungkin. Surat pendek mau surat apa saja silakan gitu ya. Kalau a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu bahkan surat-surat panjang kayak wattin wa zaitunin wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Tsumma radadna asfala safilin illa ladzina amanu wa amilus sholihati walahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin walaisallahu biahkamil hakimin. Ya, kalau surat-surat seperti itu lancar-lancar saja gitu. Ya, Oke, ya teman-teman maklum ya kalau tadi cepet-cepet ya, jadi jangan dibilang nanti
nadanya salah terus atau Oh, misalnya aja terlalu cepet-cepet atau enggak. Itu cuma tadi istilahnya untuk pembuktian aja bahwa iya. Pak Wesre ini dulu memangnya Muslim dan Mm. bisa baca Al-Quran begitu. Terus kalau tadi Bapak udah bisa baca ya, tapi kalau mengenai artinya Bapak ngerti apa enggak sebenarnya? Ya kalau kalau apa ya kalau dalam level pemahaman yang sampai level pemahaman seperti santri gitu enggak ya. Cuman ketika misalnya beberapa karena saya juga banyak belajar ilmu linguistik juga gitu ya. Artinya eh, ya kalau untuk beberapa kata-kata yang bisa bisa saya tangkap, kemudian untuk arti juga bisa saya pahami, dan di sekolah itu kan juga diajarkan toh. Jadi untuk beberapa Hmm. surat pendek itu di dalam kurikulumnya ya, itu kan juga diajarkan untuk kelas 1 diajarkan artinya surat ini, kelas 2 surat ini seperti itu diajarkan, sehingga ya saya bisa memahami untuk arti surat-surat pendek, cuma memang tidak dalam artian saya mendalami, enggak. Oke. Berarti pelajaran Islam yang Bapak ketahui sebatas sampai Islam sekolah umum ya, berarti ya. Ajaran agama di sekolah umum gitu ya. Dan Oke. saya juga mengikuti, artinya kayak walaupun saya nggak secara khusus mengaji gitu ya, mengaji di dalam suatu forum gitu ya, cuman saya pada saat saya masih mengimani gitu ya, itu saya mengikuti, dan jujur saja memang saya memilih untuk ustadz ya, atau penceramah atau agamawan yang dikategorikan ya itu sebetulnya sebagai agamawan yang sifatnya uh, relatif lebih plural ya, relatif lebih toleran gitu ya. Nah, tapi ya justru dari situlah sebenarnya termasuk setelah saya mendalami juga, kalau Tanpa Ragi kan sering juga menghadirkan apa namanya video-video dari almarhum Buya Syakur ya. Nah, itu saya banyak sekali menerima apa namanya pencerahan dari apa yang disampaikan oleh Buya Syakur gitu, dan itu termasuk yang membentuk saya saat ini gitu. Oke. Boleh disebutin lagi Pak contoh Ustadz lain selain Buya Syakur Pak? Kalau nggak nanti disalahin nih, Buya Syakur disalahin loh Pak kalau nggak nanti. Oh iya, iya, sangat bisa dipahami sih. Cuman memang dari awal saya memilih ya, artinya saya nggak akan mendengarkan seperti kalau misalnya kayak ya mohon maaf ya untuk yang mungkin masih ya, di seberang dan apa mengidolakan beliau-beliau ini ya, misalnya kayak Ustadz Adi, Ustadz Hakim gitu ya, terus siapa yang dari Riau itu siapa sih Somad. namanya, Pak Ustadz Abdul Somad ya, itu saya memilih untuk tidak mendengarkan mereka gitu ya. Ya tentu dengan Tapi pernah Pak? Pernah mendengarkan nggak? Pernah ikutin nggak? Kalau mendengarkan karena kebetulan lewat gitu ya di media sosial, ya betul ya, justru karena itulah saya akhirnya memilih untuk nggak mendengarkan mereka gitu ya. Tapi ya itu kemudian setelah saya melihat beberapa, bukan hanya Tanpa Ragi saja, artinya beberapa channel, beberapa kajian yang tertulis juga ya. Dan saya dulu mungkin kalau Pak Tanpa Ragi ingat ya, kisaran tahun 2000-2001 itu pernah ada suatu milis namanya Jaringan Islam Liberal ya, mungkin pernah dengar ya. Nah, itu saya dulu sempat aktif juga di sana. Jadi itu memang sedari awal saya sudah dalam tanda kutip ya memprotes gitu ya, memprotes beberapa konsep yang sifatnya dogmatis dari ajaran sebelumnya ya, yang kemudian tapi saya tetap ini loh apa ya, tetap masih ada ketakutan gitu ya, sehingga saya memilih untuk mencari jalan alternatif ya, di mana saya tetap meyakini ajaran itu, tapi saya mencoba mencari pemahaman yang tidak sekaku apa yang didogmakan gitu ya. Nah, tapi itu kan pada akhirnya justru membuat, nah ini kan berarti kalau saya menjalani suatu ajaran tapi kemudian saya mencari jalan alternatif, ya jadinya apa artinya gitu ya, dan jadinya ya itu sama aja sebenarnya saya nggak meyakini ajaran itu gitu ya, dan itulah yang kemudian menjadikan posisi saya sekarang gitu. Jadi sudah sejak lama keresahan itu
sejak lama, sudah sejak saya SMA bahkan gitu ya. Saya lulus SMA tahun 2000 ya, sudah cukup tua ya, sebetulnya ya. Dan saya mulai banyak membaca itu sejak saya kuliah. Sejak saya kuliah S1 itu saya sendiri kan basicnya di teknik ya. Nah, di teknik itu justru sangat sangat gencar sekali dakwah-dakwah yang sifatnya memaksa, sifatnya pada saat itu mulai HTI mulai muncul dan berkembang gitu ya. Dan itu kuat sekali pengaruhnya, dan saya berusaha untuk tidak menerima itu gitu, berusaha melawan gitu ya, dalam diri saya sendiri ya, artinya nggak secara frontal gitu, enggak ya, cuman ya itu semakin kesini, nah ini kalau misalnya saya ini kan semacam saya akhirnya jadi kayak cari pelampiasan atau cari pembenaran gitu ya pada sesuatu yang sebenarnya secara basic sudah bermasalah gitu ya. Jadi misalnya kayak misalnya beberapa ajaran yang kontradiktif ya, kemudian karakteristik yang ditunjukkan oleh yang kita yakini ya itu sebagai seorang nabi gitu ya. Ya kemudian pertamanya kita cuman apa sih istilahnya, kalau kita kita nggak mau menerima itu gitu loh. Jadi misalnya kayak ada dulu masih di awal saya masih mencoba untuk nabi itu cuma karena pada saat itu misalnya ketika kita berbicara mengenai Aisyah gitu ya misalnya ya, karena pada saat itu budayanya berbeda dengan sekarang gitu ya. Artinya berarti itu kan kontradiktif dengan pernyataan bahwa agama itu seharusnya bersifat universal dan sepanjang masa. Artinya nilai yang berlaku atau yang dianut di masa itu seharusnya juga nilai yang berlaku dianut zaman sekarang. Ketika itu kemudian terus menghantui ya, terus mengisi isi kepala saya sampai pada kesimpulan berarti apa yang sebelumnya saya yakini ini berarti memang sejak awal bermasalah. Itu bermasalah dari sisi inti ajarannya maupun dari sisi perilakunya. Belum lagi kemudian saya menemukan banyak hal ya, termasuk dengan masalah kontradiksi sejarah, ketiadaan bukti-bukti secara saintifik, bukti-bukti secara kronologis gitu ya. Itu yang menjadikan akhirnya saya ya sudah, daripada saya terus berlindung di balik nggak seperti itu kok gitu ya. Akhirnya saya sampai pada satu titik, oke, ini berarti ada apa yang saya yakini selama ini itu memang bermasalah. Oke. Mungkin saya mau klarifikasi dulu nih Pak di awalnya nih. Jadi misalnya gini, sebanyak yang bilang, keluar dari Islam tuh karena nggak benar-benar ngerti ajaran Islam. Jadi saya mau klarifikasi dulu bahwa Pak WSW ini belajar tadi agama Islam di sekolah, terus setelah itu ikutin, sebenarnya bukan nggak ikutin kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz lain, bukan yang nggak didengerin mereka. Mereka didengerin tetapi nggak setuju dengan pengajaran mereka gitu ya. Ya betul, mungkin seperti itu ya, mungkin lebih seperti itu ya. Ya soalnya kalau misalnya bilang nggak ngikutin mereka itu nanti kesannya soalnya ikutinya Bu Yasir Akur sih gitu kan. Iya, enggak, bukan. Betul. Saya menyetujui ya. Jadi bukan sama sekali nggak mengikuti, enggak gitu ya. Artinya menyimak gitu ya, menyimak apa yang disampaikan kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi ya, Ustadz Khalid Basalamah bahkan ya. Nah, itu saya ikuti betul. Cuman saya nggak bisa menerima itu. Ya, saya nggak serak gitu, ada yang nggak serak gitu, ada yang sesuatu yang aneh nggak bisa diterima gitu ya. Dan itu oke. Bapak udah mulai merasakan itu tadi dari SMA ya, berarti itu kan pada saat belum ada Asdi Hidayat segala macam belum ada ya. Oke, kalau di SMA tuh yang pertama kali apa Pak yang bikin Bapak merasa ini ada yang sesuatu yang salah nih? Itu apa Pak? Terutama dengan cara yang disampaikan oleh guru agama ya, kemudian oleh organisasi. Kalau di zaman saya SMA itu kan ada namanya rohis ya, kerohanian Islam ya. Itu apa yang disampaikan itu kan
ketika ya betul ya, ketika misalnya karena saya negeri ya, jadi sekolah saya negeri, ketika pelajaran agama gitu ya, yang isinya homogen ya. Nah itu uh, kita ya walaupun dengan kalimat yang selembut mungkin gitu ya, ya kita tetap menghargai mereka, tapi kita tetap meyakini bahwa mereka itu adalah kafir, mereka itu adalah orang yang menduakan Tuhan gitu ya. Mereka tuh kalau kalau menyebut teman-teman Kristen gitu ya, mereka itu menyembah tiga Tuhan. Kemudian menyebut teman-teman Hindu, menyebut teman-teman Buddha itu mereka menyembah patung. Nah, itu sebenarnya pada saat itu sudah ada sesuatu yang nggak bisa saya terima gitu ya. Kenapa? Karena saya ya seperti saya ceritakan tadi, saya berangkat dari keluarga yang benar-benar heterogen. Saya mengetahui betul bahwa ibu saya yang Kristen itu baiknya seperti apa. Dia berdoa dengan apa namanya, dengan sesuatu yang sifatnya tulus, ikhlas gitu ya. Dan saya tahu dia tidak menyembah tiga Tuhan gitu ya. Dan sebenarnya pada saat itu bahkan sudah mulai celetukan nakal itu sudah mulai muncul gitu ya. Lu bilang menyembah patung, lu bilang nyembah ini, lu sendiri ngadep kubus gitu ya. Ketika lu berdoa lu ngadep kubus, saya bilangnya kita itu ngadep kubus, apa argumenmu gitu. Nah, mereka kan selalu berargumen bahwa itu untuk memfokuskan. Iya, mereka juga gitu loh. Artinya ketika kita mengatakan bahwa kita berdalih bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk memfokuskan diri, ya sebenarnya mereka juga gitu loh. Artinya disitulah itu sudah bibit-bibit sebetulnya ya, bibit-bibit saya nggak bisa menerima dengan cara yang dilakukan oleh guru agama saya, cara yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama ketika mengomentari kepercayaan lainnya gitu. Terus habis itu semakin ke sini, sementara pada saat itu tahun 2000, saya kuliah 2001 kan kejadian 9/11 ya. Nah itu kejadian 9/11 itu banyak sekali membentuk pikiran saya, di mana pada saat itu kan internet sudah mulai ada ya. Pada saat itu sudah mulai banyak milis ya. Yang saya ingat betul pada saat itu saya juga sempat walaupun nggak aktif ya, itu berada di milis yang namanya Fight for Freedom ya, FFF itu ya. Itu kalau mungkin di zaman itu mungkin aktif gitu ya. Itu memang kecenderungannya ke arah ateisme ya. Nah, cuman saya sendiri tidak menyepakati ateisme gitu. Cuman apa yang disampaikan di situ itu seperti menunjukkan sesuatu gitu ya. Jadi guyonannya itu, candaannya itu, ketika saya tiap hari berdoa tunjukilah saya jalan yang lurus gitu ya pada surat Al-Fatihah gitu ya. Itu seolah-olah saya kayak dikasih ini loh, ini loh jalan yang kamu tempuh selama ini loh yang kamu ikuti selama ini gitu. Dan itu membentuk gitu. Cuman ya masih di diri saya itu saat itu masih apa sih kalau istilahnya itu, kita kayak masih belum bisa menerima itu gitu loh. Soalnya kenapa ya? Karena pengaruh namanya pengaruh dogmatis itu kan ke pikiran bawah sadar ya. Artinya apa yang sudah ditanamkan kepada kita sejak saya masih TK, saya masih SD, selama 12 tahun sekolah gitu ya, menerima pelajaran dengan segala ketakutan yang ditanamkan gitu ya, ketakutan atas neraka, ketakutan atas azab, ketakutan atas segala macam, itu masih membuat saya untuk nggak bisa keluar gitu ya. Tapi dengan segala penyangkalan yang saya lakukan gitu ya. Nah, jadi ketika di situ menyampaikan itu mungkin hadis yang disampaikan di FFF itu salah, doif ya, maudhu gitu ya. Nah, tapi ternyata belakangan setelah saya banyak mempelajari ya, setelah saya banyak membaca juga, memang banyak membaca sendiri ya, artinya bukan dari lingkungan santri gitu ya, bahwa ternyata apa yang disampaikan itu justru berasal dari sumber-sumber yang sifatnya yang mereka katakan sebagai sahih. Itu bukan hadis yang doif, bukan hadis yang maudhu gitu ya, seperti kisah tentang pernikahan Muhammad dengan
Nabi ya, dengan Bismillah. Assalamualaikum. Mari kita bahas kesaksian Murtadin ini. Entah kenapa beliau tidak berani menyebut nama aslinya. Apa ada yang disembunyikan? Tapi sudahlah. Tidak penting gue diketahui juga, walaupun dia mengaku sebagai seorang dosen. Narasi Pak WSW terlihat intelektual, rapi, dan ilmiah, tetapi jika dibedah secara jujur, justru menunjukkan masalah metodologi serius, bias awal, dan simplifikasi besar terhadap Islam. Pertama, latar belakang Pak WSW bukan representasi Islam yang utuh, melainkan Islam minimalis. Ia sendiri mengakui tidak pernah mengalami pendidikan Islam yang mendalam, tidak pernah mondok, tidak berguru secara sistematis pada ulama, dan pemahamannya banyak dibentuk oleh kurikulum sekolah umum serta lingkar Islam liberal. Lalu anehnya, ketika ia menemukan kontradiksi, yang ia runtuhkan bukan pemahamannya yang dangkal, tetapi Islam secara keseluruhan. Ini kesalahan logika fatal. Ketidaktahuan terhadap disiplin keilmuan Islam dianggap sebagai bukti kebatilan Islam. Kedua, klaim bahwa sejarah Islam di Makeup adalah generalisasi sembrono. Justru dalam tradisi Islam klasik, isu-isu sensitif seperti perang, perbudakan, usia pernikahan, hudud, dan konflik politik dibahas terbuka dan brutal apa adanya dalam kitab-kitab tafsir, sirah, fikih, dan tarikh. Yang terjadi bukan ditutupi, melainkan Pak WSW baru membacanya belakangan, tanpa kerangka ilmu usul, makosid, dan konteks zaman. Ketika teks dipotong dari metodologi, yang muncul memang tampak kejam dan absurd. Itu bukan kesalahan teks, tapi kesalahan pembaca. Ketiga, ia mengklaim memakai pendekatan ilmiah dan linguistik, tetapi justru inkonsisten secara epistemologis. Ia menolak wahyu karena tidak tunduk pada verifikasi empiris, namun menerima humanisme sebagai etika final tanpa dasar objektif yang bisa diverifikasi secara ilmiah. Ini paradoks, menolak metafisika agama, tetapi menggantinya dengan metafisika moral versi dirinya sendiri. Jika tidak ada Tuhan, tidak ada akhirat, dan tidak ada standar transenden, maka baik dan buruk hanyalah preferensi sosial, bukan kebenaran moral. Keempat, kritik terhadap neraka dan surga menunjukkan reduksi teologis yang dangkal. Ia memperlakukan deskripsi akhirat seolah laporan fisika. Padahal, sejak awal, ulama membedakan antara bahasa simbolik, pendekatan tamsil, dan realitas metafisis. Menertawakan sungai susu dan bidadari tanpa memahami genre bahasa wahyu adalah kritik tingkat SMP terhadap teks tingkat filsafat. Kelima, soal puasa. Argumennya gugur secara ilmiah dan fikih sekaligus. Klaim bahwa puasa 13 jam tidak sehat bertentangan dengan konsensus medis modern tentang intermittent fasting. Adapun soal wilayah kutub, Islam sejak abad pertengahan sudah memiliki solusi fikih, kias waktu, takdir waktu, atau mengikuti Makkah. Ini bukan lubang teologis, tapi ketidaktahuan terhadap khazanah hukum Islam. Keenam, narasi Islam mempertahankan diri lewat reproduksi dan ketakutan adalah teori konspirasi sosiologis murahan. Semua ideologi, termasuk humanisme sekuler, bertahan lewat pendidikan, regenerasi, dan narasi moral. Bedanya, Islam tidak menyembunyikan klaim kebenarannya, sementara humanisme sering menyamar sebagai netral, padahal syarat asumsi ideologis Barat. Ketujuh, keputusan lockout yang diklaim jujur dan autentik justru menyisakan kekosongan epistemik. Ia keluar dari sistem keyakinan yang koheren, lalu masuk ke sistem nilai yang tidak mampu menjawab pertanyaan paling mendasar. Mengapa harus berbuat baik ketika tidak ada pengadilan terakhir? Mengapa kejahatan besar yang lolos di dunia tidak menuntut keadilan kosmik? Mengapa penderitaan anak-anak dan korban sejarah harus diterima tanpa makna transenden?
Akhirnya, kisah Pak WSW bukan bukti bahwa Islam runtuh di hadapan akal, tetapi bukti bahwa Islam tidak bisa dipahami tanpa disiplin ilmunya sendiri. Yang ia tinggalkan bukan Islam sebagai tradisi intelektual besar, melainkan versi Islam yang tidak pernah ia kenal secara serius. Ini bukan kisah kemenangan rasio atas iman. Ini kisah kepercayaan diri intelektual yang terlalu cepat dengan bacaan setengah, lalu menyimpulkan keseluruhan. Dan itu justru sangat tidak ilmiah.